Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Analisa Teknikal dan Financial Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, hari yang masih menarik, terlihat pagi-pagi melemah, cuman sesi kedua ada tarikan ya. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, yang tonton bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe. Mau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada channel Telegram publik, itu untuk umum. Buat teman-teman yang pengen subscribe, tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi aja. Cuman mohon maaf masih belum kepegang untuk kontennya, seperti itu. Oke, langsung aja seperti biasa kita akan masuk ke transaksi dan pergerakan asing ya. Cuman kebetulan ini saya bikin konten agak awal, 4:30 saya bikin konten karena nanti kebetulan saya ada acara. Jadi ini bikin konten dulu baru nanti mau pergi. Nah, mungkin sepertinya hari ini kita pure TA aja. Pure TA dulu karena untuk data-data broker summary, terus juga asing dan lain sebagainya udah ada yang keluar tapi ada yang belum keluar juga. Jadi nanti kita sepertinya untuk saat ini seadanya dulu kita bahas dari pure price action technical analysis. Oke. Berhubung untuk lihat transaksi asing belum keluar, kita langsung masuk ke yang dibeli asing aja. Ini kebetulan sudah ada datanya. Hari ini yang tertinggi ada Unilever 57 miliar, lalu ada Pegas 37,9 miliar, BBRI 32,1 miliar, Antam 31,8 miliar, HIL 31,1 miliar, TPIA 21,5 miliar, PTBA 21,4 miliar, BEPS 14,1 miliar, BP 12,2 miliar, Akra 11,8 miliar, Indi 10,3 miliar, dan CTRA 7,7 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Yang pertama ada BBCA 282 miliar, lalu Telkom 247 miliar, Bank Mandiri 130 miliar, Tepik 83 miliar, Astra 80 miliar, MDK 71 miliar, BBNI 56 miliar, Goto 27 miliar, Adaro 17 miliar, INDF 17 miliar juga, Cepin 15 miliar, Bumi 14 miliar, INKP 12 miliar, Ali 12 miliar, MTEK 12 miliar, dan PNIN 10,9 miliar. Oke, mohon maaf juga saya ini baru agak batuk, jadi untuk ngomong mungkin nanti bakal ada berdam-dam. Dan ya langsung kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. So far masih on track dengan view kemarin. Kalau teman-teman ngikutin konten kemarin ya, since kemarin IHSG baru aja reject kuat dari sebelumnya support, di reject become resist, maka dari itu hari ini memang jatahnya uji area support. Dan hari ini kita sudah menyentuh support sampai low di 7134. Sebenarnya 7150, 7130, 7140 itu sudah cukup. Cuman yang market ada sedikit false di sekitar 7134 dan berhasil rebound. Satu hal yang bagus ya, walaupun bodinya masih merah, cuman terlihat kalau ada buyer di area 7130, 7150. Dan saya rasa dengan rejectnya hari ini ya, artinya besok IHSG bisa uji resist lagi tuh di area sekitar 7250. Atau kalau dia memang sudah bertarung di downtrend lainnya, ini dia bakal ujinya di sekitar 7220 seperti itu. Terlihat juga dia masih merespon uptrend lain. Jadi mungkin untuk hari ini kita belum simpulkan IHSG patah trend. Dia masih bertahan pada sebuah uptrend ini. Dan masih ada perlawanan dari si IHSG. Nah sekarang tinggal kita lihat apakah dia berhasil break high, which is itu konfirmasi untuk dia swing high, atau ini adalah dead cat bounce untuk turun lebih dalam membentuk descending triangle, atau misalkan ini head and shoulder dan lain sebagainya. Yang jelas hari ini memang kurang marketnya sesi 1 wait and see semua, karena nanti malam kalau nggak salah ada FOMC juga, rapat The Fed ya, bank sentralnya US. Nah pembahasan suku bunga, terus juga
ya market kita kemarin habis reject, jadi ya kira-kira bentuknya seperti ini. So far tidak banyak yang berubah karena pergerakannya tidak signifikan ya, cuman turun 0,12%, walaupun sempat dalam tapi rebound lagi. Jadi saya rasa area-area masih belum terupdate. Untuk support sekarang masih di 7150 sampai 7130, itu untuk area krusial saat ini. Kalau jebol baru nextnya ada di sekitar 7070 sampai 7050. Kalau jebol lagi baru ada di 6950. Cuman untuk resisten saya rasa bisa ada di sekitar 7217 kalau IHSG berhasil menguat ya. Dan itu sudah bakal menjadi area kuatnya IHSG 7220 tuh. Dan yang penting sama ya, batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Kita coba cari yang ada spread. Bumi ARB lagi ya. Bumi kemarin kayaknya sudah saya bahas ya, jadi nggak saya bahas lagi aja. PNLF masih on track dengan terakhir pembahasan saya. Kalau teman-teman waktu itu lihat ya, untuk pembahasan PNLF dia masih on track menuju targetnya. Saya lupa itu bahas berapa, kalau nggak salah minggu kemarin kok saya bahas PNLF, dan memang masih perjalanan menuju targetnya. Kita coba cek, saya pengen bahas WSKT deh, karena hari ini kalau kita lihat infra koreksinya lumayan. Ini juga WSKT masuk ke yang dijualin asing, dan ya mari kita bahas. Nanti untuk data bandarmologinya kita pakai ke belakang dulu, karena untuk yang hari ini masih belum keluar ya, jadi kita pakai akumulasi ke belakang aja. Oke, hari ini WSKT turun 5,31% dengan candle yang cukup kuat, rejectnya cuma dikit, dan volume yang sangat besar. Agak kurang enak memang view-nya untuk hari ini ya, karena kalau kita lihat volumenya besar banget untuk si WSKT ini. Cuman sebenarnya by price action dia masih berada dalam toleransi. Kenapa? Karena dia masih ada di sebuah uptrend line. Bahkan kalau kita lihat shadow atau low hari ini, terlihat dia masih merespon uptrend line ini. Itu. Maka dari itu sebenarnya ya saat ini WSKT sedang berada di harga murah-murahnya pada saat ini. Nah, kalau kita lihat lagi juga volume gedenya itu ternyata bukan volume short ya, tapi ternyata volume cover. Bahkan ini di pasar reguler. Kita 1 menit deh. Tidak di kamar gelap ya. Nih ada 2 jam berapa nih? Jam 2 siang. Ada volume besar jam 2 siang. Dan itu cukup menarik ternyata, karena kalau misalnya kita lihat pakai daily ya, ini hari ini koreksi 5%, volumenya gede banget, itu memang kurang enak view-nya. Tapi kalau kita ternyata masuk ke 1 menit, itu volume beli atau volume jual, kalau saya rasa ini volume cover untuk WSKT hari ini. Nanti mungkin kalau broker summary-nya udah keluar, teman-teman bisa cek ya. Cuman yang jelas saya rasa cukup menarik WSKT di area saat ini. Saat ini juga memang sudah masuk support ya WSKT ini di sekitar sini 540 sampai area 520, dan sebenarnya ya selama dia nggak jebol 520, WSKT itu masih nggak jelek. Tuh, dia bahkan menyentuh 520, patah tren pun dia juga nggak masalah. Kenapa? Ya karena dia menjadi sideways, belum downtrend. Ini kan di sini dia posisi uptrend ya, higher low, high, higher low, same high, higher low, same high. Nah, kalau memang dia tidak jebol 520, artinya saat ini WSKT strukturnya seperti ini, dia sideways. Nih. Sideways di sini. Itu juga masih tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dia jebol dari 520, baru ada short term reversal. Karena by structure dia membentuk sebuah lower low seperti itu. Jadi ya memang area krusialnya WSKT itu di 520. Selama nggak jebol 520 harusnya oke, tapi kalau dia jebol dari 520, ya itu yang perlu dilakukan untuk batasi resiko untuk saat ini. Kalau misalnya kita tarik Fibo dari sini sampai atas ya, itu juga sekarang berada di area support pas 535. Jadi memang ini areanya spekulatif buy di trend line, di Fibo, di support, dan ya tinggal besok dilihat hasilnya aja. Kalau memang WSKT besok ada rebound, selamat, mungkin saya rasa bisa dikit buat main panjang ya, karena ini area entry yang bagus. Tapi kalau besok melanjutkan penurunan dan juga jebol area 520, saya rasa itu baru perlu yang namanya batasi resiko seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini ya, rapih. Nah, nih
dia ascending triangle lah. So far masih ada uptrendnya kan, ini bisa digunakan dengan batasi resiko under 520 kalau teman-teman hari ini ada yang ambil barang. Cukup menarik. Nah, kalau kita lihat ke belakang pun juga ini WSKT ini yang akumulasinya paling bagus. Cuman dia yang akum asing ya. Untuk si khusus WSKT ini beda sama Wika dan lain-lain temennya. Untuk WSKT ini yang akumulasi asing. Jadi ya dia kurang liar, tapi ya kalau udah mulai jalan harusnya cakep juga. Yang jelas saya rasa untuk WSKT seperti ini, selama nggak jebur 520 dia bagus, tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dia berhasil breakout dari 590, dia bakal mulai menguat trennya karena dia sudah berhasil membentuk higher high. Kalau kita lihat pada bigger view, WSKT ini juga saham konstruksi yang sudah breakout ya. Jadi sebenarnya kita tarik Fibo dari atas paling bawah pun bisa juga untuk mencari target-target dari si WSKT. Nih 945 aja bisa dia. Dan itu masih sangat wajar, tinggal kuat-kuatan ngeholdnya. Kalau misalnya kita tarik another swing ya, untuk kita cari Fibonacci-nya, target-targetnya. Nah, nih dia memang sedang konsolidasi di area kuat ya. Jadi ya, batasi resiko gunakan support-support tadi. Untuk WSKT lanjut coba kita cek apa nih? Kita cari yang desperate. BRMS sudah kita bahas ya. Untuk kemarin dan itu masih on track 160 kayaknya baru saya lirik lagi untuk BRMS tuh. Teman-teman kalau cari view-nya BRMS bisa cek video beberapa hari lalu aja, itu masih on track sampai sekarang. Yang dijualin asing kurang ada yang menarik lagi. Ini ada MPPA sih, nggak apa-apa deh kita bahas MPPA, barangkali teman-teman ada yang bermasalah di MPPA ya. Oke, ya ini juga kurang enak view-nya MPPA ini. Hari ini MPPA turun 4,76% dengan candle yang solid, tidak ada shadow sama sekali ya. Oh, ada shadow 1 tick dan volume terlihat kecil. Cuman mau dilihat dari apapun ya, ini MPPA memang sudah saham downtrend sebenarnya. Tuh, since dia reversal di sini 675. Semenjak dia reversal ya sekarang dia sudah menjadi downtrend, dan entah sampai kapan. Ini saya ternyata baru lihat chartnya setelah lama gak ngecek chartnya MPPA ya, kok sepertinya menarik. Nanti kita bahas aja, siapa tahu bisa jadi watchlist ya. Oke, kita bahas koreksinya dulu, di mana saat ini MPPA nya adalah saham downtrend. Bisa dilihat dari downtrend line yang di sini atau downtrend line yang di sini, dan dia memang masih berada dalam posisi downtrend karena dia lower high, lower low dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat dari ini pun juga dia membuat low baru karena low sebelumnya di 171, sedangkan low hari ini di 159. Artinya dia masih melanjutkan downtrendnya untuk si MPPA. Nah, sampai kapan Mas dia bakal downtrend? Kalau untuk sekarang, kalau kita cari target lower low-nya, kita bisa pakai Fibonacci retracement, di mana target koreksi dari MPPA itu ada di sini sekitar 149 sampai 136 untuk target koreksi saat ini. Bisa hit, bisa nggak hit juga, dan yang penting sama batasi resiko. Cuman kalau kita lihat ya 142 itu ternyata area yang cukup menarik loh kalau teman-teman perhatikan, karena sebelumnya MPPA pun juga reversalnya di sini. Di sini konsol breakdown, di sini akumulasi, tarikan pertama konsol, baru akhirnya breakout membentuk impulsive movement. Jadi saya rasa bakal menarik kalau dia ada perlawanan di sekitar 150 sampai 136 untuk si MPPA. Nah, another view kita juga bisa tarik sebuah uptrend ya, uptrend line. Nih, di sini kira-kira, nah yang banyak kena ya kayak gini, dan itu pun juga dekat dengan 150. Selain itu lagi kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari target retracementnya dia, apakah 136 itu adalah area sesuatu. Nah, dan ternyata cukup menarik kalau teman-teman stylenya spekulatif buy ya, beli di support tanpa konfirmasi. Ini sebenarnya 150 area yang menarik untuk si MPPA. Tuh, start 151 sampai 136. Kalau ada perlawanan di sana ya, saya rasa bakal bagus, ada potensi reversal dari si MPPA kalau ada yang cover di area tadi. Tuh, tapi kalau kita lihat bigger view-nya juga MPPA ini saham downtrend memang, jadi ya banyak dramanya. Tapi satu hal yang bagus ya, tarikan kemarin tuh cukup menarik sebenarnya, dan kayak belum selesai aja, tapi ini baru mau retracement dulu. Yang penting sama batasi resiko aja. Kalau saya sih harapannya dia bisa reversal pakai cup and handle gitu ya. Tapi ya besok kita cek. Yang jelas ini area kuat saat ini mulai di 151 sampai 139.
5-an untuk si MPPA ini. Dilihat dalamnya, nah ini kemarin ada setup spekulatif buy. Kalau dari distribusi akumulasinya masih belum terlihat bagus untuk MPPA, jadi mungkin kita bisa pakai bantuan divergen, dan sebetulnya divergen sudah terbentuk ya dari si MPPA ini, dimana di sini harga ke bawah, indikator ke atas. Ini juga harga ke bawah, indikator ke atas. Nanti kayak bakal menarik di 150. Mungkin besok bisa dipantau seperti itu. Tapi ya jangan lupa plannya juga. Itu untuk MPPA. Lanjut coba kita masuk ke yang hijau-hijau, yang dibeli asing hari ini. Unilever kemarin sudah kita bahas. Kalau teman-teman cari viewnya Unilever bisa cek video kemarin aja. Kita coba cek si Pegas, Antam aja deh. Oke, Antam ini juga kalau menurut saya menarik. Nikel menarik kalau teman-teman punya saham nikel ya. Antam, Inco, Harum. Bahkan kalau yang Inco sama Harum itu dia sudah breakout. Untuk si Antam ini dia belum breakout. Nah, kita bahas sekarang Antamnya. Kenapa Antam bagus? Karena kalau saya lihat price actionnya untuk nikel ya, kita kita cek sedikit ini pakai investing. Kita lihat price actionnya si nikel. Nah, kalau nikel kebetulan saya pakai yang ini, bursanya Inggris ya. Ini bagus banget bahkan untuk price actionnya nikel ini. Nih. Nah, kita singkat aja bahas nikelnya. Yang jelas kalau misalkan teman-teman lihat ya, pertama untuk nikel ini dia sudah breakout downtrend. Nih ya, misalkan kita tarik dari sini atau misalkan kita tarik dari sini sama aja. Yang jelas dia udah breakout downtrend. Yang kedua dia juga sudah breakout high. Nih, di sini kan ada sebuah high ya, dan terbentuk cup and handle. Di sini cup handle breakout dan sekarang sedang menguat untuk si nikel ini. Dan kalau menurut saya bagus, bahkan dia bisa kena sini nih. Tuh, ini cuma buat patokan aja. Karena kalau yang saya lihat ya saham-saham nikel itu nurut banget sama pergerakan nikelnya. Padahal bahkan ketika market jalan seperti itu. Nah, kita bahas Antamnya saat ini, artinya untuk gambaran mungkin katalis, sudah ada katalis pendukung untuk sahamnya jalan itu. Nah, sekarang tinggal kita bahas price actionnya dari si Antam. Kita mulai dari 0. Oke, hari ini Antam naik 1,46% dengan candle yang sebenarnya cukup menarik, ada reject kuat dari supportnya dan volume yang baru aja breakout. Ini bagus. Kalau misalkan besok dia berhasil breakout high, yaitu di area 2150, Antam saya rasa bakal cakep banget dan didukung dengan katalis tadi. Nah, terakhir Antam ini saham downtrend ya, since dia kemarin reject di area 3100 sekian. Dan sangat disayangkan memang untuk Antam ini belum breakout. Beda sama Harum sama Inco, mereka udah breakout untuk dari major downtrendnya. Jadi sebenarnya mereka itu every breath is a buy kalau Harum sama Inco. Nah, kalau Antam ini baru sedang mencoba breakout dari resistennya. Nah, itu yang pertama, kita tarik tren besarnya. Yang kedua, terakhir kemarin Antam sudah menguat dari 1500 sampai 2250, lalu dia retracement bottom di sekitar 1800 dan akhirnya menguat lagi dan sekarang close di 2080. Nah, di situ kita juga bisa tarik sebuah uptrend channel di mana ini nurut banget si Antam ini ya. Dan memang besok ini penentuan karena dia ketemu area kuat lah bahasanya. Dari atas ada seller, dari bawah ada buyer. Dan ya besok bakal ketemu di persimpangan jalan. Artinya tinggal dia breakout atau enggak. Kalau misalkan break 2150 saya rasa bakal rame untuk si Antam ini ya. Kalau berhasil break 2150, tapi kalau misalkan gagal ya berhati-hati karena dia bisa swing low lagi seperti itu. Nah, terakhir ini juga dia bisa membentuk sebuah uptrend channel kecil di mana slope-nya belum menguat ya, masih mengikuti uptrend pertama dan terlihat juga dia sedang konsolidasi di sini. Nih, nah tinggal tunggu breaknya aja sih besok. Nah, area yang perlu diperhatikan adalah saat ini 2000 sebagai support nih ya. Karena kalau dia jebol 2000 saya rasa kurang bagus untuk Antam ya. Yang pertama dia gagal break, yang kedua dia jebol low, yang ketiga dia patah uptrend. Jadi mungkin kalau teman-teman punya Antam bisa stop loss di bawah 2000 untuk saat ini. Tapi kalau dia berhasil break dari area 2150, dia bakal breakout downtrend line, dia juga bakal breakout high dan terkonfirmasi higher low higher high untuk si Antam seperti itu. Nah, targetnya kira-kira kemana kalau dia berhasil break high? Kita bisa tarik Fibo dari sini ya.
sampai bottomnya. Dan ya kira-kira mungkin sekitar 2400 atau 2700, karena dia juga masih meninggalkan gap di sini ya. Kalau memang ilmunya ilmu tutup gap, tapi ya di bawah pun juga ada gap. Jadi ya itu kalau menurut saya ikuti price action dan batasi resiko aja, seperti itu. Itu untuk Antam. Kita lihat dalamnya. Untuk kemarin-kemarin akumulasinya belum terlihat konsisten, sempat ada akumulasi ketika tarikan terakhir ya, tapi distribusinya terlihat lebih kuat ya. Saya lebih price actionnya aja sih. Kalau besok dia break tuh cakep, kalau gagal ya batasi resiko. Untuk Antam, lanjut coba kita cek TPIA. Ini TPIA kemarin tuh habis stock split, belum pernah kita bahas ya. Saham blue chip pada masanya yang sekarang sudah stock split. Oke, cukup menarik ternyata TPIA nih. Hari ini TPIA naik 4,78% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Candle bagus, volume bagus. Tinggal kita cari bigger view-nya. Nah, kita sebelum bahas yang kecil ya, kita bahas bigger view-nya dulu. Dimana kalau kita lihat TPIA ini saham uptrend. Tuh, gila banget, dari harga berapa nih? 90 rupiah ya. Sekarang ada di sekitar 2600. Nah, saat ini TPIA sedang berada dalam uptrend channel. Kalau kita cari major trend mungkin ya, seperti ini. Ini ada, di sini pun juga ada secondary. Nah, kira-kira seperti inilah untuk kondisi uptrendnya si TPIA untuk bigger view-nya. Tapi kalau kita lihat smaller view-nya, sebenarnya TPIA ini bakal cakep banget kalau dia berhasil breakout all time high. Kenapa? Karena ada potensi dia membentuk continuation, yaitu ascending triangle. Ini 1, 2, terus 3 baru breakout. Itu kalau view bullishnya. Nah, untuk view kecil saat ini, saya rasa juga TPIA membentuk sebuah uptrend channel di sini ya. Ini untuk majornya, dan terlihat dia membentuk slope yang lebih kuat, yaitu di sini. Nah, maka dari itu ya, besok TPIA saya rasa ada potensi untuk breakout dan memperkuat kenaikannya atau slope-nya. Nah, kalau misalkan break targetnya kemana mas? Kita tinggal tarik higher high-nya dari 2650 sampai low-nya di 2410. Nah, dan ini adalah target dari TPIA kalau dia besok break 2650, yaitu di 2800 sampai 2750, pas ke area all time high-nya. Nanti kalau misalkan break lagi gimana mas? Ya tinggal kita tarik Fibonacci dari yang sini. Nah, tuh nanti target selanjutnya di 3100. Tapi kalau kita pakai view kecil ya, saya rasa ini view yang relevan untuk saat ini. Besok penentuan 2650 break atau enggak. Kalau dia gagal bisa swing low, tapi kalau dia berhasil ya target sekitar 2750 sampai 2810. Yang disayangkan adalah supportnya agak jauh. Jadi kalau teman-teman stylenya buy on weakness, tidak ada entry yang cakep karena support masih di sini 2440. Ini juga cukup menarik ternyata ya. Nih, breakout, retest, resisten become support. Valid supportnya di 2400. Maka dari itu agak jauh dari area sekarang. Tapi kalau untuk resisten tinggal gunakan area tadi ya. Ini insight untuk yang udah punya barang lah. Kalau belum punya barang mungkin bisa wait and see aja. Kecuali teman-teman fleksibel, bisa masuk day trade atau lain sebagainya. Nah, itu tinggal sesuaikan aja. Kalau support intraday di sekitar 2540. Untuk support intraday ya, barangkali besok di retest, menarik juga buat entry. Dan yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya. TPIA kemarin-kemarin ada akumulasi yang sangat bagus setelah stock split ya, dia kemarin di sini. Stock split 1/4, jadi lebih liquid juga barangnya. Menarik. Tinggal batasi resiko. Itu untuk TPIA. Lanjut coba kita cek yang merah-merah dulu. Dan masih dominasi bumi, BRMS, Dewa. Ya, apa yang naiknya kuat, turunnya pun juga lumayan ya. Juga konstruksi koreksi semua, jadi memang sektoral hari ini. Efek kenaikan suku bunga gitu bisa juga. Kurang ada yang menarik, yang merah-merah. Saya pengen bahas yang hijau-hijau aja. Barangkali ada sesuatu ya. PNLF, oke. Harum, oke. Unilever kemarin udah kita bahas. PNLF belum pengen saya update nih. PNBS ya nggak apa deh, lucu-lucuan lah ya. Siapa tahu besok market yang ngambek lagi, yang jalan saham-saham ini menarik juga sebenarnya PNBS ini.
Hari ini PNBS naik 9,33% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Cukup menarik, ada volume breakout hari ini. Nah, terakhir PNBS ini juga saham downtrend. Dia koreksi dari puncaknya 171, waktu itu bangkit dari kubur Rp50 naik sampai 170. Di sana dia reversal double top. Lalu turun sampai bottomnya di sekitar 56. Di sini dia falling wedge, breakout, retest dan menguat sampai 102. Di 102 dia reversal lagi menggunakan double top dan dia bottom di area 62, itu Fibonacci-nya dia, dan retest support. Dan saat ini saya rasa ya untuk PNBS berhasil membentuk yang namanya sebuah uptrend channel. Rapih walaupun banyak shadow-nya, cuman ini mudah dilihatnya nih. Dan untuk saat ini juga PNBS tidak sedang dalam area yang bagus karena dia dekat dengan resistennya. Kecuali apa? Kecuali dia besok berhasil break. Kalau misalkan dia besok berhasil break, artinya slope bakal menguat dan ya bakal lebih kencang jalannya seperti itu. Nah, untuk resistennya sendiri kalau menggunakan Fibonacci ya itu seperti ini, ada di 84 pas dengan reject hari ini, nextnya 92, baru 102. Sedangkan untuk support masih agak jauh di area 75 tuh, atau sekitar 77. Ini juga posisi di tengah-tengah sih. Mungkin amannya buat tadi yang teman-teman punya barang ya, bisa tinggal dilihat apakah berhasil menguat atau enggak. Jadi resisten terdekat 84 sampai 86, kalau break selanjutnya 92 baru sekitar 102. Dilihat dalamnya ada yang terlihat ngumpulin barang walaupun sering ditektokin ya. Cuman so far BTA saya rasa masih ada toleransi untuk di hold untuk si PNBS ini. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dengan support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.